Ya, baik. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan Nokia dan juga strategic goals dan plans Nokia. Ya, jadi ini saya akan lanjut ke latar belakang. Ya, Nokia ini awalnya ini merupakan salah satu perusahaan teknologi asal Finlandia yang pernah menjadi pemimpin global di industri ponsel pada akhir tahun 90 sampai hingga awal 2000-an. Ini keberhasilan Nokia ini saat itu didorong oleh kombinasi faktor. Yang pertama itu kayak harga mereka terjangkau, daya tahan produk yang baik, dan juga jaringan distribusi yang sangat luas, sehingga itu mampu menjangkau berbagai lapisan konsumen di seluruh dunia. Ponsel Nokia ini bahkan juga identik dengan yang dinamakan ponsel rakyat karena hampir semua segmen masyarakat pernah menggunakannya. Dan ini juga Nokia ini mempunyai beberapa goal atau tujuan. Yang pertama ini juga mereka ini menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia dan juga ingin menguasai pasar global lewat produksi massal. Mereka juga ingin mempertahankan posisi dominan mereka, tapi tidak melakukan inovasi. Dan mereka juga memiliki berbagai rencana untuk menjaga posisi mereka ini. Pertama ini melalui diversifikasi produk. Yang kedua ini lewat produksi ponsel dalam jumlah besar untuk semua segmen masyarakat. Dan yang ketiga itu mempertahankan market share mereka melalui kuantitas, bukan pengembangan teknologi baru. Jadi karena itu Nokia memiliki kelemahan dalam mengantisipasi perubahan tren teknologi. Fokus mereka ini lebih kepada mendominasi dengan produksi massal, bukan berinovasi terhadap kebutuhan masa depan yang lebih mengarah pada smartphone berbasis internet atau ekosistem aplikasi. Jadi hal ini menjadi titik lemah ketika pesaing baru mereka seperti Apple dengan iPhone dan juga Google dengan Android masuk dengan strategi berbasis inovasi, ekosistem aplikasi, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Oleh karena itu, Nokia ini ketinggalan oleh pesaingnya dan lama-lama mereka melemah dalam pasar ponsel. Setelah dijelaskan mengenai latar belakang Apple dan juga Nokia, di sini kita akan membahas apa sih penyebab dari kegagalan Nokia dan juga keberhasilan Apple. Untuk Nokia ini disebabkan oleh kegagalan mereka karena tidak bisa menyesuaikan tactical plan mereka dengan keadaan pasar yang sekarang. Dalam pasar sekarang itu mereka sudah menggunakan sistem Android, iOS yang bisa dibilang cukup cepat. Sedangkan Nokia ini masih menggunakan sistem Symbian yang tidak semua aplikasi itu support dengan sistem Symbian. Tidak hanya itu, kekalahan Nokia juga disebabkan oleh operasional plan yang lebih buruk daripada si Apple-nya sendiri. Nah, operasional plan dari si Apple ini dia mengupdate software-softwarenya itu secara rutin seperti itu. Lalu faktor yang terakhir dan terpenting itu adalah Apple berhasil mencapai strategic goal-nya yang dimana Apple ini berinovasi bahwa setiap produknya ini tersambung antara satu sama lain. Misalnya iPhone dengan iPad dengan iWatch, seperti itu mereka bisa disambungkan satu sama lain. Sedangkan Nokia ini telat untuk berinovasi sehingga mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari beberapa faktor tadi, kita mengetahui bahwa strategic plan, operational plan, dan juga tactical plan itu sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Bayangkan sebuah perusahaan yang sejak awal tidak hanya ingin membuat perangkat, tapi ingin mengubah cara manusia hidup. Itulah Apple. Sejak awal Apple menetapkan strategic goal yang ambisius, seperti menggabungkan teknologi dengan gaya hidup. Mereka tidak sekedar menciptakan produk, tetapi membangun sebuah ekosistem, di mana setiap perangkat saling terhubung dan menciptakan pengalaman yang menyatu. Strategi besar ini diwujudkan lewat inovasi tanpa henti sehingga selalu ada sesuatu yang baru, berbeda, dan revolusioner. Namun, strategi saja tidak cukup. Apple menerjemahkannya ke dalam tactical goals dan tactical plans yang nyata. Contohnya, iPhone. Bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga pusat hiburan, sarana kerja, dan simbol gaya hidup. Taktik Apple sangat jelas, yaitu mereka membuat desain premium yang elegan, sistem operasi eksklusif iOS, serta integrasi mulus dengan layanan seperti iTunes, App Store, hingga iCloud. Inilah kehebatan Apple. Strategi besarnya adalah inovasi dan ekosistem. Sementara, taktiknya memastikan ide besar itu hidup dalam produk yang nyata yang kita gunakan sehari-hari. Dari laptop di meja, ponsel di tangan, hingga jam di pergelangan tangan, semuanya terhubung dalam satu pengalaman khas Apple. Sebab itulah, Apple tidak hanya menjual perangkat, tetapi mereka menjual sebuah gaya hidup. Nah, jadi setelah yang kasus dibahas oleh teman-teman saya tadi, jadi ada sederhananya itu bahwa urutannya itu ada strategik, taktik, dan plan. Nah, strategi itu adalah tujuan besar yang ingin dicapai. Misalnya itu kayak mau kemana. Nah, sedangkan taktik itu adalah cara utama untuk mencapainya. Seperti naik apa atau lewat rute mana. Dan operasionalnya itu adalah bagian harian yang benar-benar dilakukan. Dari perbandingan Nokia dan Apple itu terlihat jelas bahwa masalah Nokia ini bukan hanya sekedar pada strateginya yang salah, namun ketidakselarasan antara strategi, taktik, dan operasional. Nah, Nokia ini bertahan di Symbian dan lambat beradaptasi sehingga kerja hariannya itu tidak mewujudkan tujuan strategis. Nah, berbanding terbalik dengan Apple bahwa strategi inovasinya itu diterjemahkan ke taktik ekosistem lalu dijalankan konsisten di operasional harian. Nah, hasilnya market share Apple ini naik sementara Nokia itu menurun. Nah, supaya bisnis itu kuat, pastikan benang merahnya ini nyambung, di mana tanyakan 3 hal sederhana. Yang pertama itu apakah taktik itu mendorong strategi, yang kedua apakah operasional harian itu bisa membuat taktik itu terjadi, dan yang ketiga apakah ada metrik sederhana untuk mengecek
Nah, jika tiga hal tersebut selaras, maka bisnis itu akan meningkat. Kalau salah satunya itu putus, maka performa itu akan ikut tersendat.